Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Ini kita rekaman buat channelnya Bunda apa channel kamu? Channel aku. Oh, berarti bukan buat channel Bundanya. Kalau channel Bunda udah beda lagi ya. Nanti ada deskripsinya, itu channelnya Bunda. Sekarang pakai channelnya Cinta. Kenalin dulu dong, ini yang punya channel loh sebenarnya, yang punya channel, tapi karena ini perdana, pertama kalinya channelnya muncul, jadi masih didampingi sama bundanya dulu. Next dia akan sendirian nantinya gitu ya. Perkenalkan dulu namanya siapa pemilik channel. Yuk. Nama aku Gia Cinta Sabrina, tapi teman-teman biasanya manggil aku Sarang. Sarah. Kita panggilnya Cinta, tapi karena sekarang orang lagi senang ke Korea-Koreaan ya. Jadi di bahasa Korea cinta itu adalah disebut Sarah. Oke. Kalau saya dan keluarga biasa panggil dia dengan Ayu Cinta. Jangan salah fokus, namanya bukan Ayu tapi Cinta. Nah, kalau di bahasa Palembang menyebutkan kakak perempuan itu dengan panggilan Ayu. Jadi nanti kalau sekali-sekali terdengar saya panggil dia dengan sebutan Ayu, ya itu artinya adalah kakak perempuan. Oke. Nah, Cinta ini sekarang masih tercatat sebagai siswa kelas 11 ya. Siswa kelas 11 ya. Insya Allah tahun ini nanti naik ke kelas 12 di SMAKBO. Singkatan dari Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Kita tinggal di Depok. Bogor, tiap hari bolak-balik Bogor, Depok, keren nggak tuh ya? Nah, jadi kalau ditanya nih, kenapa akhirnya muncul channel ini? Alasannya apa tuh? Karena aku tuh suka banget ngeliat beauty vlogger itu nge-review produk skincare. Aku juga pribadi pakai skincare. Jadi berhubung aku ini calon analis kimia, kenapa enggak kita tuh ngebahas suatu produk itu dari ingredients bahan kimianya gitu. Jadi dia mau coba jawab tantangan dari bundanya bahwa coba cari sebuah manfaat yang bisa di-share ke orang banyak berdasarkan ilmu yang dia pelajari di sekolah sehari-hari. Makanya akhirnya dia menjawab dengan membuat review sebuah produk yang dilihat dari kandungan bahan kimia ya, kandungan bahan kimia yang ada di produk tersebut. Nah, hari ini kita akan coba review apa? Pixi White Aqua Moisturizer. Pixi Moisturizer. Kok Pixi nggak yang lain? Soalnya produk Pixi ini baru keluar, jadi lagi booming banget, banyak yang mau coba. Nah, kita review nih kandungannya apa aja. Oh sih, jadi di channel yang kali ini dia mereview Pixi Moisturizer karena memang lagi banyak dicari dan juga lagi booming sekali orang pakai yang namanya Pixi Moisturizer. Oke, kalau gitu kita dengarkan reviewnya bareng-bareng. Yuk, sekarang kita mulai yuk. Kita mulai dari bentuknya dulu deh. Nih bentuknya. Tuh, silakan. Jadi namanya itu Pixi White Aqua Brightening Moisturizer. Jadi kalau kita beli ini dia datang sama kotaknya of course, karena ini packaging dari si moisturizernya ini kaca, jadi rawan banget buat pecah. Terus juga ini berat ya karena dia dari kaca. Terus juga ini kalau mau dibawa traveling kayaknya nggak affordable gitu. Udah mah berat, terus rawan pecah. Tapi iya, ini yang beratnya 50 gram, ada juga yang versi lebih kecilnya itu 18 gram. Nah, mungkin itu lebih affordable kali ya buat dibawa traveling. Terus ini warnanya biru. Karena dari namanya aqua jadi biru air gitu kan. Identik ya. Iya. Terus juga kita lihat itunya apa? Teksturnya, tekstur ya. Oke. Kita buka, ini tuh di sini ada penutupnya lagi, cuman nyangkut di sini. Nah, ini tuh bentuknya kayak lotion warna putih gitu. Ini tuh halus banget kayak puding. Terus kalau di swatch, itu gak ada warnanya. Ini tuh benar-benar ringan banget kayak air. Terus
light banget. Terus kalau udah kering dianya nggak lengket gitu. Terus wangi loh, Iya. wangi sekali. Itu tadi dari kemasannya tuh. Ya. Nah, klaim dari produk ini dia tuh bisa melembabkan dan mencerahkan sesuai dengan namanya white aqua. Putih, aqua tuh air. Nah, terus juga baru inget nih di kandungan si Pixi ini juga ada sunscreen agentnya. Jadi kalau buat kamu yang males nih pakai skincare berlayer-layer, abis pakai pelembab, pakai apa namanya, pakai Sunscreen. iya pakai sunscreen lagi, ini udah paling simpel sih, dapet melembabkannya, terus udah dapet sunscreen agentnya. Terus juga kenapa sih ini tuh bisa mencerahkan gitu? Karena di kandungannya itu ada vitamin C sama vitamin E yang itu tuh udah jelas banget untuk mencerahkan kulit. Terus ada juga yanbin extract. Yanbin itu aku kurang tahu itu bahasa apa, tapi aku search itu tuh bengkoang gitu, pantesan aja ini tuh wangi, bau ini tuh kayak bau bengkoang gitu. Tadi yang yang saya bilang tadi kan baunya wangi ya, katanya mungkin itu kali ekstrak dari apa tadi namanya? Yanbin. Oh, yanbin. Oke. Ya, sekarang kita mulai dari pembahasan mengenai ingredientnya. Apa aja bahan yang terkandung di dalam produk tersebut? Apa aja sih isinya produknya? Kalau mau ngomongin tentang bahan kimia dari suatu produk tuh banyak banget, gak cuma 1-2 tapi bisa puluhan. Nah, ini si Pixi ini ada 26 bahan kimia untuk membuat ini aja nih, 1 jar moisturizer ini. Tapi sekarang kita cuma mau bahas 5 karena kalau dibahas semuanya ntar kalian ngantuk jadi tidur, jadi kita bahas 5 aja. 5 aja ya, ingat kita bahas hanya 5 aja. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada etil heksil metoksinamate atau oktil metoksinamate. Itu tuh senyawa organik dengan rumus kimia C18H26O3. Apa itu? Apa itu? Nah, jadi kan tadi udah disebutin kalau zat ini itu adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik itu identik dengan atom karbon yaitu C. Nah, selain dia punya C, dia juga punya H. H itu hidrogen. Kemudian O-nya? Ada O juga, tapi O itu jarang ada sih, cuman di zat ini ada, jadi O itu oksigen. Kegunaannya buat apa itu? Nah, kegunaan si etil heksil metoksisinamate ini, dia itu sebagai tabir surya. Nah, dia itu banyak banget ditemuin di sunscreen yang biasa kita pakai gitu. Nah, tapi kekurangannya itu si etil heksil metoksinamate itu cuma bisa nahan UVB. UVB itu level kedua. Jadi sinar matahari itu punya kekuatan untuk menembus kulit kita itu berlapis-lapis ada 3 tingkatan, UVA, UVB dan UVC. UVA itu yang paling kuat gitu, ya yang paling kuat yang bikin kita bisa kanker kulit. Sebenarnya bisa semua, cuman ini yang paling kuat yang si UVA ini. Nah, si UVB kalau UVB itu menengah. Iya, menengah. UVC ya yang paling ya. Si etil heksil metoksinamate ini cuma bisa nahan UVB. Jadi kalau kalian mau keluar siang-siang panas-panas banget itu, aku saranin jangan cuma pakai si Pixi White Aqua ini aja, takutnya dia nggak ketahanan. Jadi kalau untuk keluar yang sinar mataharinya lebih kenceng, lebih kuat, sarannya adalah kalian tambahin lagi, nggak hanya pakai ini aja, tapi pakai kandungan sunscreen yang lebih tinggi tingkatnya ya. SPF-nya yang lebih tinggi. SPF-nya yang lebih tinggi. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua apa tuh? Ada butilen glikol. Nah, butilen glikol ini dari minyak bumi. Biasanya nih orang-orang kalau dengar minyak bumi itu kayak, ih serem gitu, bahaya buat minyak kulit bumi gitu ya. Nah, dia itu punya rumus kimia C4H10O. Dia juga sama, senyawa organik, punya atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Nah, kegunaannya di produk ini itu masih sama sebenarnya sebagai tabir surya,
tapi dia juga punya fungsi lain, yaitu sebagai pelarut zat-zat lain gitu, supaya produk-produk zat-zat yang ada itu campur dengan baik, terus produknya jadi bekerja efektif. Karena kalau dia misah-misah nggak efektif dong. Jadi dengan adanya itu pencampuran semua zat itu jadi lebih bagus lah ya, lebih baik di kulit. Itu jadi kegunaannya buat itu. Ada efeknya nggak ini? Nggak ada ya, dia hanya gunanya sebagai zat pelarut ya. Ya, ada satu lagi, baru ingat nih, si butilena glikol ini dia tuh ini nih yang bikin kenapa si produk ini itu bisa melembabkan. Nah, karena dia itu bersifat humektan. Humektan itu apa? Humektan itu jadi suatu kemampuan suatu zat untuk mengikat kelembapan dari udara biar nempel ke kulit kita. Itu makanya produk ini tuh bagus banget buat melembabkan. Karena zat ketiganya itu si butilena glikol itu. Oh iya, zat pertamanya itu air. Aku baru ingat, zat pertamanya itu air. Air itu pasti dan selalu ada di nomor 1 karena dia itu bersifat universal solvent. Universal solvent itu pelarut dari semua pelarut gitu. Jadi semua zat itu harus dilarutkan dengan air gitu. Semua produk harus ada airnya gitu. Pertama ya? Ya, itu pertama banget. Jadi terus kedua nggak ada? Itu yang si etil heksil methoxycinamide. Yang ketiga? Butilena glikol. Ya, selanjutnya. Yang keberapa tuh? Tadi udah yang pertama, kedua, ketiga. Sekarang keempat ya? Keempat. Yang keempat. Apa bahan kandungannya terdapat di produk ini? Nah, yang keempat itu ada propandiol. Nah, dia itu juga sama, senyawa organik juga. Ini termasuk keluarganya alkohol. Jadi dia itu punya rumus kimia C3H8O2. Sama, punya atom karbon, punya atom hidrogen, sama atom oksigen. Nah, si propandiol ini dihasilin dari mana sih? Nah, propandiol itu bisa dihasilkan dari 2 cara. Yang pertama diekstrak dari jagung atau dibikin dari sintetis. Nah, cara ngebikin dari sintetisnya aku kurang tahu. Jadi ini pure dari jagung? Iya. Ekstrak jagung atau beneran dari jagungnya? Iya, diekstrak dari jagung, ekstrak jagung. Nah, Oke. dia itu punya sifat yang menghidrasi, bikin kulit mulus, bikin kulit glowing. Nah, itu makanya ini bisa bikin kulit kita glowing karena di dalamnya ada propandiol itu. Jadi untuk cari produk yang bisa bikin muka kalian glowing tuh lihat ingredientnya tadi ada apa? Propandiol. Oke, selanjutnya apa tuh? Yang terakhir. Oh, yang terakhir, yang kelima nih. Oke, yang kelima. Ini namanya agak sedikit susah ya. Pachyrizus erosus root extract. Aduh. Bacanya aja udah ribet. Ntar ditulis ya, nanti ditulisin. Ulang lagi tadi apa namanya? Ulang. Pachyrizus erosus root extract. Apa itu? Itu kalau di search di Google itu bakal keluar bengkoang. Susah-susah namanya. Bengkoang. Ternyata bengkoang. Gitu loh. Emang apa gunanya itu tuh? Buat apa itu? Fungsinya buat apa? Nah, kembali lagi dari namanya white aqua. Nah, si Pachyrizus erosus si bengkoang lah ya, si bengkoang itu gitu loh. Iya, kan ini root ekstraknya berarti dari akarnya. Nah, akarnya itu mengandung 86 sampai 90% air. Nah, makanya dia tuh namanya white aqua karena mengandung airnya banyak banget. Makanya tadi waktu diolesin waktu pertama itu dia cepat meresap ya, cepat meresap dan nggak lengket karena memang bahan dasar air kan tidak lengket. Terus juga dia ada lagi mengandung zat fenolik. Zat fenolik itu adalah zat yang bisa menghambat pertumbuhan pigmentasi kulit kita. Makanya dia klaimnya untuk mencerahkan ya karena dia menghambat pigmen kulit kita gitu. Oke. Ada lagi? Enggak? Cuma 5. Oh iya. Ya karena memang base-nya kita hari ini cuma bahas 5 bahan kimia yang ada di dalam fiksi ini, jadi ya cuma 5 doang. Jadi gimana nih kesimpulannya seperti apa? Produk ini gimana? Terus klaim pribadi kamu yang udah pernah pakai ini itu gimana jadinya? Sejujurnya nih aku tuh kurang cocok pakai produk ini karena
aku tuh baru 3 hari atau baru beberapa hari pemakaian, itu tuh di sini aku tuh langsung muncul item-item gitu loh. Nah, itu tuh menandakan kalau pori-pori kita kesumbat. Nah, itu tuh disebabkan dari karena terlalu over lembab gitu. Jadi dia tuh menyumbat pori-pori kita. Nah, bukannya malah tambah glowing, tambah cantik, malah tambah buluk ngelihatnya. Kenapa bisa jadi over lembab tadi? Kandungan apa tadi yang Karena ada? banyak tadi yang kayak butilana glikol, ada propandiol, terus juga itu si bengkoang tadi yang punya kandungan air yang tinggi tadi, itu makanya jadi over lembab. Kulit aku itu berminyak banget. Iya, karena emang kulit dia itu cenderung lebih berminyak gitu. Jadi mungkin nggak cocok kalau kulit yang Iya. berminyak ya produk. Ini nih cocoknya untuk yang punya kulit jenis apa kalau gitu? Kulit kering pastinya. Oh. Jadi kalau yang kulitnya kering kerontang kayak di gurun Sahara itu Enggak juga kali ya. cocok banget pakai ini karena 5 ingredients utamanya aja itu Udah udah buat cover ya? iya untuk melembabkan semua. Jadi memang cocoknya ini hanya untuk yang punya jenis kulitnya yang kering. Karena dari 5 unsur yang tadi dia sebutkan itu benar-benar bisa lembapin kulit. Nah, untuk yang kulitnya jenisnya kayak Cinta tadi yang cenderung lebih berminyak kayaknya Kurang tidak cocok. tidak disarankan atau tidak cocok. Oke. Udah gitu aja. Iya, udah gitu aja. Oh, gitu aja. Jadi itu tadi pembahasan Cinta mengenai produk ini dilihat dari kandungan kimia yang ada di dalam produknya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu kalian untuk mulai selektif ya, mencari produk yang cocok buat kita, cocok buat diri kita sendiri, cocok buat jenis kulit kita ya. Jadi bukan berarti ini produk jelek, tapi memang tergantung jenis Ya. kulitnya, maka seperti apa nanti hasilnya ya dilihat dari ingredient. Kalau mau milih skincare itu yang jelas harus selektif, ketahui dulu jenis kulit kita apa, jangan lagi booming aku mau coba, Oke takutnya aja nanti gitu ya. malah bukan aja jadi cantik malah breakout, malah tambah susah ngurusnya gitu. Tuh, jadi pinter-pinterlah ya, jadi konsumen tuh harus pinter, jangan hanya kemakan sama iklan dan juga kemakan sama review orang. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya hari ini. Nah, untuk next videonya kalian boleh langsung masuk ke komen kira-kira Cinta ini sarannya ke depan atau besok-besoknya itu review produk apa lagi ya. Kalau kalian pengen pengen dapat review dari dia dari sudut pandang kimia ya, analis kimia, boleh nanti masukkan ke kolom komentar. Oke, kalau gitu. Dan jangan lupa untuk terus support Cinta dengan cara Klik like and subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya supaya tiap aku update lagi kalian dapat notifikasinya biar jadi tim gercep. ya. Jadi tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan skincare yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.